Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam bela negara untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudiartono, NIM 231051133. Berikut ini saya akan memaparkan hasil dari ringkasan mata kuliah keamanan data jaringan untuk proyek ujian akhir semester berupa ringkasan jurnal dengan judul Ancaman Cybercrime dan Peran Cybersecurity pada e-commerce menggunakan Systematic Literature Review. Kita langsung masuk saja ke bagian pendahuluan. Sharing perkembangan teknologi informasi membawa berbagai manfaat bagi masyarakat. Salah satunya dengan kemunculan e-commerce sebagai inovasi dan dalam aktivitas perdagangan. E-commerce memungkinkan produsen dan konsumen melakukan transaksi secara daring dengan efisien, fleksibel, dan tanpa batasan geografis. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Namun, di balik kemudahan ini diiringi dengan meningkatnya resiko penyalahgunaan teknologi oleh pihak tidak bertanggung jawab dalam bentuk kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini mencakup pencurian data pribadi, penipuan online, hingga serangan sistem yang mengancam keamanan transaksi dan kepercayaan pengguna terhadap platform e-commerce. Meningkatnya kasus cybercrime termasuk kebocoran data yang menimpa perusahaan digital besar seperti Beneka.com menunjukkan lemahnya sistem keamanan cyber dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data. Untuk itu, cybersecurity menjadi elemen penting yang harus diterapkan oleh semua pihak, baik oleh produsen, konsumen, maupun regulator ataupun pemerintah. Kajian literatur sistematis dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika ancaman cybercrime serta strategi antisipatif berupa cybersecurity, khususnya dalam konteks e-commerce, guna mendukung lingkungan transaksi digital yang lebih aman dan terpercaya. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Untuk jurnal ini menggunakan metode Systematic Literature Review, SLR, yaitu pendekatan tinjauan pustaka yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, memilih, menganalisis, dan mensintesis artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Langkah awal dalam metode ini adalah merumuskan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bentuk tindakan cybercrime yang mengancam e-commerce, serta bagaimana cybersecurity berperan dalam mengantisipasi ancaman tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, dua pertanyaan penelitian dirumuskan. Yang pertama itu ada apa saja bentuk tindakan cybercrime dalam e-commerce. Yang kedua itu bagaimana peran cybersecurity dalam menghadapinya. Oke, kemudian di sini kita akan melakukan selanjutnya pencarian artikel dilakukan melalui Google Scholar dengan kata kunci cybercrime, cybersecurity, e-commerce. Artikel yang ditemukan kemudian didasari menggunakan aplikasi Publish atau Veris berdasarkan kriteria terbit dalam rentang waktu 2016 sampai 2022. Jadi untuk mampu menjawab pertanyaan penelitian serta berasal dari jurnal atau proceeding yang terindeks cinta dan Scopus. Artikel yang lolos seleksi dan dikelola menggunakan perangkat lunak Mendeley. Tahap akhirnya adalah menganalisis isi dari artikel-artikel tersebut berdasarkan situs penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang bentuk ancaman cybercrime dan strategi cybersecurity dalam bentuk e-commerce. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Di sini ada 3 poin hasil dan pembahasannya yang sudah diringkas. Jadi yang pertama itu, dari 15.300 artikel awal yang ditemukan menggunakan kata kunci terkait, sebanyak 17 artikel dipilih sesuai kriteria waktu dari rentang 2016 sampai 2022. Kualitas sumber dan relevansi terhadap pertanyaan penelitian artikel-artikel ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan tahun terbit. Metode yang digunakan seperti survei, studi pustaka, dan topik yang dibahas seperti risiko cybercrime, kesadaran keamanan, dan strategi perlindungan data. Yang kedua yaitu hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tindakan cybercrime dalam e-commerce mencakup pencurian data pribadi, akses ilegal, phishing, penipuan kartu kredit, hingga serangan DDoS.
Ancaman ini mengganggu operasional bisnis dan merusak kepercayaan konsumen. Banyak perusahaan mengalami kerugian besar secara finansial maupun reputasi akibat lemahnya sistem keamanan. Kemudian poin ketiga itu, untuk mengatasi hal tersebut, peran cybersecurity ini sangat penting. Penggunaan sistem pengamanan seperti enkripsi, firewall, serta kesadaran konsumen terhadap keamanan menjadi kunci. Studi juga menyoroti turunnya keterlibatan semua pihak perusahaan, pengguna, dan regulator dalam membangun ekosistem e-commerce yang aman dan terpercaya. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian atau ringkasan dari jurnal yang saya ambil yaitu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan cybercrime dalam e-commerce harus dilakukan secara kolektif oleh konsumen, perusahaan, dan penegak hukum. Konsumen dituntut untuk lebih waspada terhadap penyalahgunaan data pribadi, sementara perusahaan perlu meningkatkan keamanan sistem, keamanan melalui teknologi seperti software pihak ketiga dan data center cloud. Cybersecurity menjadi elemen penting untuk melindungi kerahasiaan dan integritas data, serta menjaga kepercayaan dalam transaksi digital. Kesadaran akan ancaman cyber dan kerjasama lintas pihak sangat diperlukan demi menciptakan lingkungan e-commerce yang aman dan berkelanjutan. Oke, sekian dari saya dari pemaparan ringkasan jurnal yang sudah saya paparkan tadi barusan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.